Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Akan saya mulai ya. Mohon kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Ya, Selamat selamat pagi, pagi. Bu. Selamat pagi, Bu. Ibu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Bu. Tetap semangat. Baik, Bu. Sehat, Bu. Baik, Sehat, Bu. Walaupun alhamdulillah. semalam hujan, Bu. Iya, jaga kesehatan ya nak, supaya kita bisa tetap belajar dan terus belajar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan karena udah diberi kesehatan ya kan. Yuk berdoa dulu dipimpin oleh saya mau hari ini yang bertugas memimpin doa itu Martinus Gulo. Silakan Martinus, pimpin dulu doanya. Terima kasih Ibu. Oke, baik teman-teman. Kita akan berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Nah, hari ini semua sudah datang. Atau ada yang nggak datang ini? Ada yang sakit mungkin? Ketua kelas, Bu. Mana ketua kelas? Hadir semua ketua kelas? Hadir, Bu. Hadir, alhamdulillah. Jadi, Hadir semua. ya, oke. Karena sudah hadir semua, mari kita mulai ya. Pertemuan kita kali ini kita masih membahas materi kita yang lalu itu tentang cerita pendek. Masih ingat ya? Kita kemarin pertemuan yang sebelumnya kita masih cerita tentang cerita pendek. Ibu tanya dulu. Cerita pendek yang kita bahas yang lalu itu tentang apa? Tentang apanya? Ayo, kira-kira ada yang ingat? Tentang strukturnya, Bu. Ya, tentang struktur dan tentang apa? Kebahasaannya, Bu. Ya, tentang Kaidah struktur kebahasaannya, dan Bu. kaidah kebahasaannya. Bahwasanya di dalam sebuah cerita pendek itu mengandung struktur yang namanya struktur cerita pendek. Ada berapa struktur cerita pendek yang kita bahas kemarin? Ada 4, Bu. Ada 4. Coba salah satu saja sebutkan. Siapa tadi yang jawab? Orientasi, Bu. Orientasi, Bu. Orientasi. Ada yang nambah satu lagi? Saya, Bu, rangkaian peristiwa. Ya, ada lagi. Apa lagi? Saya Bu, komplikasi. Komplikasi. Bukan komplikasi penyakit ya. Komplikasi untuk cerita pendek. Ini kalau komplikasi penyakit bahaya kita ini. Ayo. Aduh, jangan, Bu. Saya lagi sakit ini, Bu. Siapa yang sakit? Saya, Bu, sakit tenggorokan, Bu. Makanya agak tapi terpaksa harus hadir juga. Oh, banyak minum air putih. Kalau ibu biasanya ibu seduh air jahe, dikasih serai itu, siram air panas itu ibu minum suam-suam kuku gitu, biar tenggorokan kita tidak sakit. Oke? Sembuh nanti itu, Bu, ya. Mudah-mudahan sembuh, tapi namanya herbal itu butuh proses ya, nggak langsung instan langsung sembuh besoknya ya. Baik, Bu. Dari kaidah kebahasaannya, ciri-ciri kebahasaan cerita pendek itu apa ya? Siapa mau jawab? Ibu lihat Lase. Jangan menunduk saja Lase. Silakan jawab Lase. Ada sudut pandang, Bu. Hidup Pandang. Nah, ciri kebahasaannya apa Lase? Biasanya kamu lihat kalau cerpen itu ada apa di dalamnya? Ada tokohnya, Bu. Ya, Bu. Kan? Tokohnya. Ada tokohnya. Iya. Ada Nah, Ada tempatnya, Bu. Di mana Ya, cerita itu mana dilakukan. kejadiannya Bu ada. Ada itu letarnya. kalau itu dia ke arah mana itu yang kalian jawab tadi? Itu arah ke Kaidah kebahasaannya, Bu. Kalau kebahasaannya itu, kalau yang kalian jawab tadi ini udah Buat masuk membangunnya, unsur intriksinya ya kan? Unsur-unsur membangunnya. Sekarang Ibu Iya. tanya ciri kebahasaannya. Salah satunya itu biasanya kalau di dalam cerita pendek kalian lihat ada nggak dialog-dialognya?
Ada Bu. Ada Bu. Dialog singkat. Nah, Banyak Bu. ciri kebahasaan sebuah cerita pendek itu ada dialognya. Nah, untuk berikutnya, kenapa kita masih membahas ini kembali? Karena ini berhubungan untuk pembelajaran kita yang akan kita lakukan ini menulis cerita pendek ya. Ibu share screen dulu ya. Sudah terlihat? Belum Bu. Sudah Bu. Sudah Ibu. Sudah? Sudah Bu. Ya. Kali ini kita masih di bab 3, bahasa Indonesia ini tentang cerita pendek. Kompetensi dasar yang harus kita capai itu 4.6, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kemudian indikatornya ini yang pertama membuat kerangka berupa ide pokok pikiran cerita pendek. Kemudian menulis cerita pendek memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kemudian yang ketiga itu menyajikan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek di depan kelas. Oke, adapun tujuan kita hari ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Peserta didik dapat merancang pengalaman dan gagasan dalam bentuk kerangka cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kemudian peserta didik dapat menulis cerita pendek dengan memperhatikan struktur kebahasaannya. Kemudian peserta didik dapat menyajikan cerita pendek di depan kelas. Dan fokus kita hari ini adalah kamu bisa menulis cerita pendek walaupun hanya cerita pendek yang sederhana. Oke? Nah, kalau kita cerita tentang cerita pendek ini, belajar tentang menulis cerita pendek, apa manfaat yang kalian bisa dapatkan? Salah satunya ini berbagi. Dengan kita menulis cerita pendek, kita akan berbagi pengalaman hidup kepada orang lain. Selain itu apa lagi kira-kira? Kenapa sih kita harus nulis? Kan gitu? Biar pintar menulis Bu. Air menulis lagi. Bu. Mengasah keterampilan, Bu. Iya, supaya lebih terampil, supaya lebih rajin nulis, supaya apa lagi? Supaya lebih kuat Bu. Istri? Supaya apa? Lebih kreatif Bu. Lebih kreatif. Yang pasti kadang-kadang, Bu, biar tulisannya lebih cantik lah, Bu, kalau sering nulis, ya kan? Iya Bu. Ya. Makin sering kita nulis, makin bagus tulisan kita, ya kan? Nah, kok Ibu tengok Lase? Apa yang dikerjakan di situ Lase? Tentu. Menulis-nulis dia itu Bu. Biar bagus tulisannya itu. Biar fokus si Lase dulu. Lase lihat dulu tayangan yang Ibu tampilkan ini Lase. Coba lihat. Bu. Yang Ibu berikan. Ayo, siapa yang bisa? Gambar apa ini? Semut Tangan sama kesemutan Bu. tangan kesemutan, Bu. Tangan kesemutan, Bu. Dia menjawab ya kan? Ya, Bu. Ada semut, ada ke dan an. Kalau digabungkan menjadi Tangan Tangan kesemutan Bu. kesemutan. oke, si Tuti cepat ya, cepat merespon dia. Iya, cepat Oke. pintar itu. Gambar ya buknya, siap-siap. Langsung siap-siap. Kamu duluan jawab ya. Iya, Bu. Kabur-kabur mata saya ini, Bu. Jangan disuruh kabur, diikat matanya. Tadi, Bu. Makanya pun saya usah baca mata saya. Ya, gambar berikutnya. Ini. Gambar berikutnya. Apa ya? Berobat jalan. Ada jalan, ada Iya. Berobat. Berobat jalan ya. Berobat jalan. berjalan. Berobat jalan. Sudah fokus si Lase ya. Sudah Iya, fokus Bu. dia. Yuk. Apa gunanya kita melihat gambar ini? Dari gambar kita bisa menentukan apa ide kita, ya kan? Dengan gambar bisa membantu kita menyampaikan pikiran kita ini, kita mau itu apa ya, kan gitu. Langsung bekerja otak kita, ya kan? Ya, sekarang kita menulis cerita pendek. Kalau kita ditugaskan menulis cerita pendek, nah Ibu pernah nggak nulis cerita pendek?
Udah pernah nulis cerita pendek? Sebelumnya? Pernah, Bu. Pernah, Ibu. Ada yang sudah pernah, ada yang belum. Untuk yang sudah pernah dan yang belum, kenapa? Ibu tanya, apa sebabnya atau apa kesulitan kalian? Apa yang membuat kalian sulit untuk menulis cerita pendek? Saya punya imajinasi saya, tapi saya sulit menulisnya, Bu. Bagaimana cara-caranya, langkah-langkahnya, Bu? Oke, sulit mendapatkan ide ya kan? Sudah dapat idenya, sulit menulisnya. Iya, Kalau Bu, sudah dapat menuangkannya, ide, Bu. Iya, kalau sudah dapat ide, tuliskan aja dulu supaya nggak lupa. Itu kuncinya. Supaya nggak lupa, yang sudah dipikirkan tulis dulu. Ini jadi ide pokoknya ini, ya kan? Nanti setelah sudah kita kumpulkan beberapa ide, baru bisa kita kembangkan ceritanya ke berikutnya. Oke? Saya Masih lain lagi. berhubungan dengan gambar tadi. Coba kalau Ibu tampilkan gambar ini, apa yang ada di pikiran kalian? Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Ya, Bersolek. Si Ani sedang bercermin itu, Bu, ya? Bersolek dia. ada cermin. Cermin atau jendela itu. Ada lain orang melihat, lain tanggapannya itu salah. Ayo. Kata Aini istri, melihat orang hujan, Bu. ada yang melihat hujan. Ada lagi. Oh, hujan. Kira-kira kalau kita ilustrasikan, kalau kita deskripsikan gambar ini, ada yang bisa coba membuat sebaris kalimat tentang gambar ini? Coba buat satu kalimat aja tentang gambar ini. Saya, Bu. Bisa, Bu? Ayo istri, semangat sekali istri ini ya. Iya, Bu, lagi sakit, tapi saya ingin sekali, Bu. Iya. Baik. Rasmita ingin sekali pulang ke rumah mamanya hari ini. Tapi dia sangat sedih, Bu, karena di luar hujan. Hujannya deras sekali. Jadi dia galau, Bu, sedih keinginannya karena dia sangat rindu dengan mamanya, kampung halamannya. Tapi hujan, Bu. Itu saja, Bu. Oke. Saya, Bu. Ibu minta satu baris kalimat. Istri bisa langsung mengembangkan banyak ya dari satu gambar. Satu gambar. Bu, dia saya sambung, Bu. Saya sambung punya Saya, istri, Bu. Bu. Saya sambung punya istri. Ya, Saya, Bu. coba. Dokon. Ya, saya sambung ya, Bu, punya istri. Jadi, Ini ya, tentang gambar ini ya. iya, Bu. Jadi Rasmita hanya bisa menatap dari dalam rumah. Ia hanya menatap derasnya hujan di luar. Udah, Bu, itu, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya sambung, Bu. Karena sudah banyak ini yang Ibu pancing Saya, satu Bu. gambar aja, ya. Ibu pancing satu gambar banyak yang langsung, Bu, saya mau ini, Udah Bu. kuat Saya langsung mau ini, Bu." ide-idenya, Bu. Kami mengerti, Ibu. Saya, Bu. Iya, ya. Nanti kita kasih kesempatan berikutnya. Ibu suka ini, antusias sekali anak Ibu, ya kan? Hari ini. Itu Martinus, Bu. Dia mau Saya, menjawab, Bu. Nah, kita masuk kemari dulu. Ada tugas menulis cerita pendek berdasarkan gambar seri. Ibu bagi di WA ya, LKPD-nya. Silakan kalian lihat LKPD yang Ibu bagikan ini ke di WA-nya. Coba lihat dulu Baik, LKPD. Bu. Di dalam LKPD itu ada 2 gambar seri yang Ibu berikan, ya kan? Itu nanti kalian kerjakan, tetapi untuk memudahkan, karena ini kita dalam proses latihan ya, kita latihan menulis dulu, karena bisa menulis itu karena banyak latihan. Makin banyak kita latihan menulis, makin bagus tulisan kita, ya kan? Untuk tahap pertama ini, kita coba dulu dengan menulis sebuah cerita pendek berdasarkan gambar, ya. Nanti kalau ini sudah ahli, kalian sudah mantap, sudah keren ceritanya, baru untuk tugas berikutnya ada lagi nanti kalian disuruh membuat cerita pendek sendiri ya. Sudah dilihat LKPD-nya? Sudah? Udah, Bu. Sekarang Ibu bagi dulu kelompoknya biar kita bisa kerjasama ya, bisa kerjasama antara temanmu berdiskusi menentukan yang manakah gambar-gambar yang harusnya posisinya nomor 1. Yang manakah gambar-gambar yang harusnya posisinya di orientasi. Yang mana harusnya di komplikasi dan berikutnya, ya.
Kelompok pertama ada Martinus, ada Tuti, ada Nurma. Ya. Kelompok berikutnya ada Rasmita, ada Mikael, kemudian ada Siska. Kelompok berikutnya ada Sareta, Gokon, Istri dan Leni. Ini kelompok yang terakhir, nggak apa-apa 4 orang ya. Karena kita memang jumlahnya 10 orang ya. Untuk ketua kelasnya kalian bisa tentukan sendiri. Ibu bebaskan siapa yang mau jadi ketua kelas. Kayak untuk kami ketua kelasnya Bu ya. Menjadi ketua kelompok. Salah ngomong Ibu. Oke. Silakan diskusi dulu. Urutkan gambarnya dulu. Ya, sesuai dengan instruksinya yang ada di LKPD, urutkan dulu gambarnya. Udah. Kemudian nanti setelah kalian urutkan, tentukan yang mana mau jadi orientasi, yang mana mau jadi rangkaian peristiwa, tambahan-tambahan ceritanya. Kemudian yang mana nanti mau kalian buat jadi komplikasinya, dan terakhir resolusinya. Ya, silakan Ibu kasih waktu. Kita masih ada waktu 30 menit lagi. Silakan dikerjakan diskusi ya Nak. Kalau ada yang kurang-kurang atau nggak paham, boleh ditanya. Silakan bekerja. Untuk lebih mudah, kan ada di situ tabel kerangka. Kalian buat di dalam tabel kerangka dulu. Nanti setelah tabel kerangka sudah kalian buat, diskusi lagi. Udah betul belum ini yang kalian buat? Kan gitu. Udah cocok enggak? Apa mau ditambahi atau gimana gitu ya kan? Ya Bu. Nanti baru dituliskan cerita pendek yang utuh. Kalian juga bisa cari data-data dari yang lain ya, untuk tambah-tambahan referensi kalian supaya cerita kalian lebih bagus, lebih menarik ya. Berarti dibuat kerangka cerpennya ya Bu? Iya, kerangkanya dulu sayang, biar ini dia, biar lebih mudah. Kalian nanti kalau udah kerangkanya, untuk menjadikan dia menjadi cerita pendek yang utuh, itu berdasarkan kerangka tadi. Mungkin kerangkanya baru 4-5 kalimat. Jadi di cerita pendek yang utuhnya mau kalian tambahi boleh. Boleh sangat. Jadi misalnya kan kerangka cerpennya orientasi. Ya. Itu ya Bu? Bagian orientasinya apa mau kalian buat di situ? Kayak tadi yang semangat kali itu bagian orientasinya ya kan? Si Rasmita, dia rindu, begini, itu kan bagian orientasinya, membuka ceritanya, ya kan? Contohnya kan Bu, orientasinya pagi hari, matahari bersinar cerah, seperti itu ya Bu? Boleh, boleh. Oh iya. Pagi harinya mendung juga boleh.
Oke. Ada yang sudah selesai kelompoknya. Memang menulis cerita pendek ini perlu konsentrasi ya. Supaya dapat ide-ide yang lebih banyak. Saya coba orientasinya saja, Bu. Kenapa? Siapa tadi? Bisa saya coba bagian orientasinya saja, Bu? Bisa. Nanti minta bantu temannya. Kita kan diskusi. Diskusikan sama temannya. Udah betul belum? Udah bagus belum orientasi yang kamu buat? Ya, diskusikan dulu sama temannya. Ya, Bu. Ini cerita pendeknya sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD kalian itu ditulis bagaimana itu? Jadi satu kelompok. Berkelompok saja kami, Bu ya. Oke, untuk tahap ini bolehlah karena kita masih awal menulis ya. Tapi sesuai dengan LKPD itu harusnya kalian menulis individu. Boleh sama, tapi semuanya menulis ya anakku ya. Ya, Bu. Jangan mentang-mentang kelompok cuma satu orang yang nulis. Semua tetap menulis. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Jadi semua ada cerpennya masing-masing. Waktunya sudah selesai. Kira-kira udah selesai rampung sampai cerpennya, sudah semua? Masih ada yang belum? Kalau ada yang belum selesai tidak apa-apa, berhubung karena waktu kita pun terbatas. Nanti yang belum selesai itu boleh dilanjut di rumah ya, karena membuat cerpen ini kan memang butuh ketenangan juga ya. Iya, Bu. Lalu dari hasil diskusi kalian tadi, untuk cerpen yang utuhnya mau kalian tambahi lagi di rumah, boleh. Tapi sebelumnya, ini Ibu mau tahu dulu hasil kerja kalian sampai mana. Ada yang sudah sampai kerangkanya semua, ada yang sudah selesai semua. Martinus sudah selesai semua, Martinus? Masih belum, Ibu. Oh, masih Satu sampai lagi. kerangka? Iya. Masih sampai kerangka. Oke, kalau gitu ini nanti dilanjutkan. Kalau belum selesai, boleh dilanjutkan di rumah. Ya, tapi sebelumnya Ibu mau lihat dulu sampai mana kalian kerja. Pekerjaan kalian sampai mana. Kelompok 1, coba bacakan dulu sampai di mana tugas kalian. Kelompok 1 Ya, Bu, tadi. biar saya yang bacakan. Oh, iya, boleh Tuti. Nah, setelah kami berdiskusi, Bu, kami sudah mengurutkan gambar. Gambar yang pertama itu yang gambar anak mau pergi sekolah, nggak kerja si Jojo. Jadi orientasinya yang kami ambil pagi hari, matahari bersinar cerah, suasana jalan yang bersih, rumput-rumput yang hijau di tepi jalan, udara yang sejuk dan suara kicauan burung menambah Jojo bersemangat. Jojo berangkat ke sekolah dengan riang gembira, berjalan kaki sambil bersiul-siul. Itu gambar yang kemudian di gambar yang kedua, Bu, di rangkaian kedua, sampai di sekolah, Jojo kaget melihat ambulan dan beberapa petugas kesehatan. Jojo dan teman-teman penasaran apa yang terjadi sebenarnya, sehingga sekolah didatangi petugas kesehatan. Tapi Jojo memiliki firasat, jangan-jangan ada imunisasi. Kemudian di bagian rangkaian kedua, semua siswa dikumpulkan dan diberi arahan di depan kelas. Jojo yang habis dari kamar mandi tidak berani bergabung. Jojo mengintip dari samping tembok kelas. Pak Guru memberikan arahan bahwa akan ada imunisasi. Teman-teman Jojo menangis histeris karena ketakutan. Jojo pun gemetaran karena takut. Komplikasinya Martinus lah, Bu, gantian. Boleh. Ayo Martinus, silakan.
Atau teman yang lain satu kelompoknya boleh? Saya Bu, Ya, boleh. komplikasinya setelah kami diskusikan, yaitu satu persatu teman Jojo dipanggil untuk diimunisasi. Jojo menunggu giliran dengan rasa cemas dan takut, bahkan sampai terlintas dalam pikirannya ingin membolos saja. Jantung Jojo berdecak lebih cepat dari biasanya. Tibalah saatnya nama Jojo dipanggil. Jojo hanya bisa pasrah ketika diimunisasi. Jojo memejamkan matanya ketika melihat jarum suntik yang siap menusuk lengannya. Namun, beberapa detik kemudian, petugas kesehatan mengatakan sudah selesai. Ternyata imunisasi tak seseram yang dibayangkan. Terima kasih, Bu. Oke, mantap. Kasih aplaus dulu untuk kelompok berapa ini tadi? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2? Ya, Bu. Kelompok 1? Kelompok 1, Bu. Oh, kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Mereka sudah selesai, Resolusinya belum, Bu. tapi nulisnya belum ya? Udah selesai semua sampai akhir? Udah, Bu. Udah sampai resolusi. Oke, itu sudah sampai resolusi masih dalam bentuk kerangka atau sudah menjadi cerita pendek yang utuh? Masih dalam bentuk kerangka, Bu. Mangka, Bu. Oke, tidak apa-apa. Nanti hasilnya kalian boleh foto kirim ke WA ya, biar Ibu lihat hasilnya memang betul-betul kalian tulis atau enggak. Nanti Iya, cuma Bu. satu orang yang Iya, tulis. Bu. Ya, oke. Kelompok berikutnya silahkan. Boleh saya, Bu. Boleh. Ini kelompok berapa sayang? Kelompok 3, Bu. Si Mikael kemana, Bu, ya? Kemana Mikael? Kelas Ibu kami. tidak nampak di sini di layar Ibu. Kamar mandi, Bu. Kamar mandi, Bu. Oh, kamar Oh, iya, mandi. iya, Lain iya. kali kalau mau kamar mandi, izin ya sayang ya. Ya, Bu. Biar nggak Iya, kehilangan Bu. Ibu. Yuk. Saya tampilkan, Bu, ya. Ya. Pada suatu pagi, ada teman kami yang bernama Martinus Gule. Dia sangat bahagia ingin pergi ke sekolah seperti kegiatannya setiap hari. Bernyanyi-nyanyi dia di jalan. Lalu saat tiba di sekolah, saat sudah mulai masuk sekolah, ya saat sudah jam pelajaran dimulai, ada petugas dari puskesmas datang. Mereka mengatakan bahwa hari ini adalah hari jadwal untuk melakukan imunisasi. Lalu Bapak Ibu guru mengumpulkan semua siswa-siswi termasuk Martinus Gule untuk berbaris. Mereka akan diantri untuk mendapat giliran, mendapatkan imunisasi satu persatu. Martinus sangat ketakutan, Bu. Dia menggigil, dia ketakutan karena dia takut. Karena dia takut untuk disuntik. Lalu tibalah giliran Martinus untuk disuntik. Pada saat dia sudah dipanggil dan pada saat jarum suntik akan menusuk dia di lengannya, dia sangat ketakutan. Hingga pada saat petugas menyuntikkan imunisasi di lengannya, dia sangat ketakutan di situ. Tapi dia tetap berusaha bertahan hingga akhirnya selesai. Ternyata setelah disuntik tidak terasa sakit, hanya seperti gigitan semut saja. Selesai dengan gilirannya disuntik, dia keluar dan bahagia, berlari-lari dia karena dia merasa dia akan sehat karena sudah mendapatkan suntikan imunisasi. Demikian, Bu. Oke, baik. Ini kelompok istri ini Ibu dengarkan ceritanya sepertinya berdasarkan pengalaman Martinus ya, yang takut disuntik ya. Senyum-senyum Martinus, Bu. Oke, baik, Terkena boleh. hatinya. Karena kan memang dari manapun inspirasi kalian boleh. Oke? Nah, Iya, Bu. setelah beberapa penampilan teman kalian tadi, kelompok yang berikutnya belum selesai ya. Untuk kita simpan dulu untuk pertemuan besok. Pertemuan berikutnya
kelompok yang belum tampil tadi akan Ibu suruh tampilkan. Dan untuk kelompok-kelompok yang memang sudah tampil tadi, walaupun sudah ditulis karena masih ada kita pertemuan berikutnya, itu masih boleh diperbaiki kalau kamu rasa belum sempurna. Oh, udah ku dengar tadi cerita kawanku gini, mau ku tambahilah, boleh. Sangat boleh. Oke? Nah, setelah kita dengarkan, kita lakukan pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu. Apa yang udah kita pelajari hari ini? Coba. Siapa? Menulis cerpen, Bu. Nulis cerpen. Nulis cerpen yang bagaimana yang kita buat hari ini? Langkah-langkahnya, Bu. Langkah-langkahnya. Apa rupanya langkah-langkahnya kita tadi? Ada tema, Bu. Iya, menentukan tema berdasarkan gambar. Ya kan? Gambar, Bu. Rangkaian Oke. peristiwa, Bu. Rangkaian peristiwa. Mau menulis cerpen itu ada rangkaian peristiwanya. Apalagi? Ada Komplikasi, komplikasinya, Bu. Ada komplikasinya. Komplikasinya ini apa itu? Ya seperti si Martinus tadi ketakutan jangan disuntik dia, Bu. Iya, masalahnya ya kan, masalahnya. Bukan Itu termasuk komplikasi peristiwa, penyakit. Bu. Iya, oke. Kemudian, Ada latarnya, Bu. iya ada latarnya juga. Dia latarnya di Sekolah. Iya. Kebetulan itu Ada amanatnya, Ibu. Ya, ada amanatnya juga. Keren-keren anak Ibu hari ini. Langsung fokus dia gara-gara tadi kita main games gambar ya kan. Tugas Ya, Bu, kita gambarnya untuk bagus, main Bu. gambar. Stimulusnya. Oke, sekarang apa yang kalian rasakan saat kegiatan pembelajaran kita ini berlangsung? Bosan kah? Karena Ibu Menarik, lihat Bu. tadi Senang, Bu, senang. senang. Jadi Tertarik, Lasa, Bu. masih ngantuk kan? Masih ngantuk kan Lasa? Mana Bu? Masuk dia? Dari Lasa kamar masih ngantuk. mandi. Dari kamar mandi Bu. Oh, dari kamar mandi udah segar lah ya, ada cuci muka lah ya. Ya Bu. Udah cuci muka Lasa. Jadi Lagi. senang nggak kita belajar hari ini? Senang, Bu. Senang, Bu. Gambarnya bagus-bagus, Bu. Menarik, Bu. Menarik. Sekarang sebelum Ibu tutup, Ibu bolehlah simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa yang menjadi simpulan kita hari ini? Kalau kita menulis cerita pendek harus memiliki strukturnya, Bu. Oke, boleh. Rasmita, siapa lagi? Harus kita tentukan dulu temanya, Bu. Ya, kita harus tahu dulu temanya, harus bisa nulis ya kan. Nanti kemana-mana cerita kita, nggak berarah. Siapa lagi? Dibuat kerangkanya, Bu. Ya, kita buat kerangka sebelum menulis supaya lebih mudah merangkai cerita. Iya, siapa lagi? Ada lagi yang mau nulis? Ada dialog-dialognya, Bu. Iya, ada dialog-dialognya biar cerita pendek kita lebih Seru. Seru. Oke. Ada tokohnya, Bu. Ada lagi? Siapa? Ada tokohnya, Bu. Ada tokohnya. Siapa lagi? Ada, Bu. Harus ada rangkaian peristiwanya, Bu. Komplikasi, resolusinya, Bu. Ya, oke. Nah, Ibu simpulkan sedikit bahwasannya kalau yang namanya menulis itu perlu banyak latihan. Harus kita banyak latihan. Banyak membaca. Baca. Terus inspirasi kita untuk menambah wawasan kita. Oke? Jangan lupa cerpennya itu diselesaikan. Kemudian dikirim ke WA Ibu ya. Nanti kalau dibuat di grup penuh kali. Jadi kirim aja japri ke Ibu ya. Hasil bukti yang kalian tulis tadi karena kan belum selesai. Oke, Bu. Ya, sampai mana kalian menulis kirimkan ke WA Ibu. Oke? Yang bagus nanti masih di mading, Bu ya. Kenapa istri? Yang bagus nanti ditampilkan di mading, Bu ya. Iya. Nanti kita tampilkan di mading, nanti kita ketik lagi balik, kita baguskan dia tulisannya, nanti kita buat jadi kumpulan cerpen. Ya? Iya, Bu. Kumpulan cerpen. bagus, Nanti Bu. kita letakkan di pojok baca kita di kelas. Supaya bisa dibaca berulang-ulang, ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Jadi Ya, Bu. mungkin lebih banyak ceritamu lebih bagus. Ini kan udah ada dasarnya kalian buat cerita. Di rumah boleh kalian tambahi. Boleh. Nanti kalau
semua nanti cerpen-cerpen yang sudah kalian buat ini kita tulis balik, kita buat cantik tulisannya, nanti kita jilid, kita letak di pojok baca supaya bisa semua baca. Oke? Boleh nanti saya tampilkan, saya kasih sama orang tua saya, Bu ya. Boleh. Kalau perlu kasih tanda tangannya biar ibu tahu, oh ini orang tuamu sudah kasih respon, ya kan? Iya, Bu. Iya. Nah, syukur alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Anak ibu semua antusias, ibu senang sekali. Semua mengeluarkan suaranya, nggak diam-diam aja. Yang ngantuk tadi pun sudah melek lagi, ya kan? Jadi, terima kasih kerjasamanya untuk hari ini anak ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih Pak Lase, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Nur Aini sudah menyajikan presentasinya. Dan untuk selanjutnya kita butuh komentar juga ya dari Bu dosen, Bu Deliani. Silakan Bu Deli. Oke. Terima kasih Pak Lase Ya Bu. yang telah memberikan kesempatan ya. Ya, Bu. Ibu Nur Aini ngajarnya di SMP ya Ibu Nur Aini. Iya Bu. Oke ya. Jadi itu tadi ya Ibu tampilkan itu untuk berapa kali pertemuan? Itu di pertemuan kedua Bu. Nomor Dalam kedua. RPP saya itu pertemuan kedua. Menulisnya. Ya, KD-nya apa itu Bu? 4.6 Bu. Apa bunyinya? 4.6 ini mengungkapkan pengalaman gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan, Bu. Kemudian apa lagi? 4.6 itulah, Bu. Ya, apa tadi Bu? Jadi di sini anak disuruh menulis ya Bu? Apa? Iya, Bu. Iya, mengungkapkan pengalaman dan gagasan melalui cerita pendek, Bu. Iya, melalui tulisan itu dengan cerita pendek. Iya. Iya. Iya, Oke. Bu. Jadi saya perhatikan ya proses pembelajaran yang seperti ini kalau bisa Bapak dan Ibu ya jangan hanya penampilannya pada waktu PPG ini saja ya atau pada waktu ujian saja ya. Karena saya perhatikan Bapak dan Ibu yaitu di dalam menampilkan peer teaching ini ya rata-rata kan sudah baik ya, sudah memenuhi persyaratan dan sudah mengamalkan apa yang sudah kita bicarakan selama 3 minggu, 4 minggu ya, hampir 4 minggu ya. Jadi saya perhatikan sudah bagus karena itu sudah tepat sasarannya ya Bu Nur Aini di dalam melaksanakannya. Tetapi dari kalau kita perhatikan ya di dalam pembelajaran yang normal itu apakah bisa anak atau mampu anak membuat cerpen itu Bu Nur Aini? Kalau untuk cerpen yang sederhana berdasarkan gambar ini saya rasa bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Ada satu kali pertemuan lagi Bu Nur Aini enggak? Dalam RPP saya itu kan 3.6 dan 4.6 ini Bu saya buat 3 kali pertemuan, Bu. Jadi pertemuan pertama itu untuk pengetahuannya, pertemuan kedua ini mereka karena sudah dapat pengetahuan mereka melakukan praktiknya di pertemuan kedua karena tidak selesai dan waktu terbatas masuklah ke pertemuan ketiga, Bu. Itu presentasi hasil kerjaan siswa, Bu. Oke, ya itu memang harus membutuhkan waktu yang 3 kali pertemuan. Oke ya, dari saya sudah baik ya karena sudah saya perhatikan dari awal, sudah jelas KD-nya, sudah jelas ininya, tujuan pembelajarannya dan rentetan dari ini ya, pembelajarannya sudah baik ya. Sudah belajar yaitu student center learning. Banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan dan arahan-arahan dan kesempatan-kesempatan pada siswanya. Oke, ya sudah baik ya Pak Lase. Lanjut lagi siapa ini yang belum lagi? 1 orang lagi ya Pak Lase? Iya Bu.
Ya. Baik, terima kasih Bu Deli. Kayaknya Bu Novi lagi sibuk juga. Ya, udah, nggak apa-apa ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan aja dengan penampilan terakhir ya. Bu Leni Pardede. Mana Bu Leni? Mic-nya Bu. Belum henti rekam itu, Pak. Iya, Ya, Tunggu masih Pak, Iya, belum. Pak. belum diberhentikan. dari tadi nggak ada. Ya, tunggu ya Bu. Merekam, Pak. Ini belum dulu biar bergantian. Ya, udah. Udah mulai. Itu rekaman ini- Bu Nuraini tadi. Oh, ini Bu Nuraini Belum belum pernah, Bu. Belum Nah, berhenti persiapkan aja. rekamnya. Bu Tuti, ingatkan Bu ini, Bu mana Bu Tuti? Udah dihubungi Pak.